Kabut tebal ini penuh dengan rasa dingin. Bahkan Qin Yichen merasakan hawa dingin di tubuhnya. Jie, Junior, adalah persepsimu yang tajam. Saat Qin Yichen berhenti, suara dingin bergema dari kabut tebal. Siapa? Tanda seru. Qin Yichen mengerutkan kening, berteriak dengan dingin. Orang yang menginginkan hidupmu. Di mata Qin Yichen, siluet putih perlahan muncul di kabut tebal di depannya. Siluet ini adalah jubah putih besar, dan ada kabut putih tebal di sekitarnya. Seolah-olah kabut tebal yang menutupi banyak gunung ini dipancarkan dari tubuhnya. Jelas, kabut tebal ini dibuat oleh orang ini, dan dia pasti sudah menebak arah yang akan dituju Qin Yichen, dan menyergapnya di sini. Aku menginginkan hidupku. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Kulit Qin Yichen sedikit membeku, dengan dingin mendengus dan berkata, "Ah, benarkah?" Suara main-main datang dari kabut tebal, tetapi siluet yang terbungkus kabut tebal sama sekali tidak bermaksud untuk menembak secara langsung. Jelas, dia bukan ketidaktahuan yang sembrono, dan tidak marah dengan sarkasme Qin Yichen. Mendengarkan kata-kata samar ini, kulit Qin Yichen berangsur-angsur menjadi suram. Pada saat ini, dia sudah merasakan ada banyak nafas yang kuat di kejauhan, dan katoda terbang ke arahnya. Itu hanya usaha sesaat, dan lebih dari 10 pusat kekuatan suci datang ke pegunungan ini. Di bawah nafas ini, binatang iblis yang ganas di pegunungan semuanya menjadi tenang. Semuanya tergeletak di tanah dengan gemetar ketakutan, takut mengeluarkan suara, karena takut menyebabkan bencana. Pada saat ini, siluet dalam kabut tebal itu, matanya semakin dingin. Jelas, dia tidak melakukannya sendiri, tetapi juga menunggu kedatangan pembangkit tenaga suci ini, untuk mencapai 10.000 apa-apa. Di atas langit, setelah munculnya jalur siluet, tidak ada wacana yang tidak perlu sama sekali. Nafas yang kuat dari jalur siluet adalah untuk mengunci Qin Yichen dengan kuat. Orang-orang ini, melihat siluet yang membentuk lingkaran dan membungkusnya, kulit Qin Yichen benar-benar suram. Qin Yichen sangat percaya diri dengan kemampuannya menyembunyikan atmosfer. Saat ini, meski dia masih cuek, dia masih mengenal pembangkit tenaga suci ini. Saya khawatir ada cara khusus untuk menemukan posisinya. Metode yang dia lakukan mungkin tidak berguna. Apa yang membuatnya bertanya-tanya, bagaimana orang-orang ini mengetahui posisinya? Jika Anda tidak tahu alasannya, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia akhirnya akan menjadi satu-satunya di tengah. Junior, aku tidak menggertakmu. Anda tidak boleh menyimpan mayatnya. Tetapi jika Anda dengan patuh menyerah, saya bisa memberi Anda kehidupan yang bahagia. Dengan munculnya pembangkit tenaga suci ini, suara dingin terdengar dari kabut tebal Qin Yichen di sekelilingnya, dan siluet dalam kabut tebal, saya tidak tahu kapan itu menghilang. Pada saat yang sama, suhu dalam kabut tebal ini anjlok, dan setetes kabut air, seolah mengeras, memancarkan semacam udara dingin dan keras. Tidak bisa menyeret. Mendengarkan suara dingin itu, alis Qin Yichen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa menghadapi pembangkit tenaga listrik yang bergegas ke sini jauh lebih banyak dari ini. Setidaknya, ada sebanyak 100 pangkat suci. Jika dia dikelilingi oleh lebih dari 100 pembangkit tenaga suci, dia ingin pergi. Ini bukan hal yang sederhana. Dia bahkan mungkin dimakamkan di sini. Pikiran Qin Yichen sedang berpikir cepat. Tidak ada yang terlihat di wajahnya, tetapi kekuatan rohnya diam-diam menyebar dalam kabut tebal ini. Begitu kata-kata Sen Mori jatuh, mata Qin Yichen sedikit terpana, dan jenis kabut air di sekitarnya langsung diubah menjadi duri es dan ditembakkan ke arahnya. Duri es ini tidak mencolok dalam kabut tebal, dan bahkan tidak menimbulkan banyak gerakan. Namun, Qin Yichen jelas merasa bahwa duri es semacam ini cukup untuk menembus tubuh pembangkit tenaga listrik biasa dengan mudah. Tampaknya pembangkit tenaga suci dalam kabut tebal ini, kata-kata yang diucapkan hanya untuk mengalihkan perhatiannya itu saja. Ketika duri es itu meledak, dalam kabut tebal, siluet yang terbungkus kabut tebal muncul perlahan, dan di matanya, itu penuh dengan rasa dingin. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari ras tingkat menengah. Dia bisa menjadi pembangkit tenaga suci dan hidup sampai hari ini. Hal itu tidak terlepas dari kewaspadaan dan mentalitas dalam kewajaran. Dia tidak akan pernah berdiri di hadapan Qin Yichen jika saudaranya terbunuh. Namun, karena alasan ini, dia selalu berhati-hati, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak Qin Yichen. Bahkan jika yang terakhir adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas, dia masih waspada secara naluriah. Sampai saat ini, pikirannya sedikit rileks, dan di matanya yang dingin, kabut air melonjak. Xiao Leng, kebencianmu, kakak memberimu laporan. Pada saat pembangkit tenaga suci ini lemah, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia merasakan ada gelombang halus yang keluar dari kekuatan sucinya. Yang membuatnya semakin ngeri adalah bahwa junior yang menurutnya sudah mati tidak diragukan lagi telah pergi saat ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Hati pembangkit tenaga suci ini menggigil kedinginan. Saat berikutnya, tanpa ragu, dia siap untuk pergi dari sini dengan cepat. Sua. Namun, saat dia hendak pergi, siluet ramping muncul seperti hantu,
tiba-tiba muncul di depannya. Bagaimana kamu bisa bertindak dalam kekuatan suciku? Melihat siluet ini, ada juga ketakutan yang kuat di mata pembangkit tenaga suci itu. Bermartabat sebagai pembangkit tenaga suci, bahkan takut pada senior junior. Menghadapi pertanyaan panik dari pusat kekuatan suci ini, Qin Yichen tidak menjawab, dan di matanya, dia acuh tak acuh. Hehe, tidak menyangka kabut dari suku kabut iblis semuanya telah ditembakkan. Mungkin karena kakaknya, kalau tidak, bagaimana bisa pria pemalu ini keluar? Namun, kemampuannya masih bagus. Sepertinya saya datang ke sini untuk apa-apa. Di atas langit, lebih dari 10 pembangkit tenaga suci terkunci rapat di area tertutup kabut tebal di bawah mereka. Di wajah mereka, tidak ada ekspresi muram, jalan tawa acak, dari waktu ke waktu. Dari mereka. Hai, pada saat tertentu ketika mereka berbicara dengan santai, ada gelombang aneh yang menyebar di kabut tebal. Kabut tebal tiba-tiba melonjak. Dengan angin bertiup, kabut menjadi telanjang. Kecepatan yang terlihat menghilang. Apa masalahnya? Tanda seru. Apa yang telah terjadi? Melihat pemandangan ini, wajah banyak pembangkit tenaga suci sedikit terkondensasi. Saat berikutnya, di mata mereka yang tercengang, sebuah siluet terbang keluar dari kabut.